إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi
Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, serta nikmat umur panjang, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan tahun baru 1446 Hijriah. Mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, maka kita hendaknya kita iringi, yaitu dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan mentasyarufkan apa yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan apa yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mengapa di dalam Islam tahunnya disebut dengan tahun Hijriah? Disebut dengan tahun Hijriah karena mengambil momentum hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Dengan hijrahnya Nabi Muhammad, maka penyebaran umat Islam atau penyebaran agama Islam itu mulai berjalan dengan pesat. Yang selama 11 tahun Nabi Muhammad melaksanakan dakwah di Mekah, akan tetapi pengikutnya sangat sedikit, yang beriman sangat sedikit. Akan tetapi begitu hijrah ke Madinah, maka pengikutnya bertambah banyak dan sangat banyak. Bahkan kemudian agama Islam tersebar ke seantero Arab Saudi dan selanjutnya ke seantero Arab serta ke dunia pada umumnya. Atas hijrahnya itu, maka oleh para sahabat, awal hijrahnya Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai tahun penanggalan Islam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, hijrah secara zahiri berarti perpindahan dari satu tempat ke tempat lain yang lebih baik. Secara maknawi, hijrah berarti perubahan dari suatu kondisi yang kurang baik kepada kondisi yang lebih baik. Jadi secara maknawi, hijrah itu berarti pindah dari satu kondisi yang kurang baik kepada kondisi yang lebih baik. Pindah dari kehidupan yang kurang baik kepada kehidupan yang lebih baik. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya setiap orang, setiap diri memperhatikan apa-apa yang telah dilakukan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dengan berdasarkan Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk muhasabah, untuk introspeksi diri, untuk menilai diri kita masing-masing. Apa-apa yang telah kita lakukan di hari-hari yang lalu, di bulan-bulan yang lalu, di tahun-tahun yang lalu, untuk kepentingan hidup kita yang lebih baik di masa yang akan datang. Apakah selama ini kita sudah melakukan hal-hal yang terbaik untuk kita, untuk agama kita, untuk keluarga kita, bangsa dan negara kita, untuk kehidupan kita yang lebih baik di masa datang, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, tentang bagaimana kita bisa mencapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 97 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, min zakarin aw unsa, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka niscaya akan aku beri ia kehidupan yang lebih baik. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami balas ia dengan pahala yang lebih baik di akhirat atas apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, maka berdasarkan surat An-Nahl ayat 97 ini, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hidup yang lebih baik di masa yang akan datang? Ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu man amila sholihan. Yang pertama yaitu beramal soleh. Jadi agar kita bisa mendapatkan hidup yang baik, maka kita harus beramal dengan amal yang soleh. Apa itu amal? Amal itu perbuatan, tindakan, pekerjaan, termasuk ucapan-ucapan kita, itu adalah amal kita. Amal itu ada 3 macam. Ada amal jasmani, ada amal fikiran, dan yang ketiga ada amal qalbu atau amal hati. Yang pertama amal jasmani, kita memiliki tangan, kita gunakan untuk mengambil, untuk memukul, untuk melempar, itu namanya amal tangan. Demikian juga dengan kaki kita gunakan untuk melangkah, menendang, lari dan sebagainya. Dengan mata kita untuk melihat, dengan mulut kita untuk berucap, kuping kita untuk mendengar, dan seluruh anggota badan kita itu kita gunakan untuk beramal. Itu adalah amal jasmani. Amal yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa mendapatkan hidup yang baik adalah amila sholihan, yaitu amal yang soleh. Karenanya jasmani kita, tangan kita, kaki kita, mulut kita, dan semua anggota badan kita hendaknya kita gunakan untuk beramal, yaitu amal yang soleh. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua yaitu amal fikiran. Kita dikaruniai fikiran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan fikiran kita bisa menganalisa, kita bisa menghitung-hitung. Ketika kita belajar, maka pikiran kita sedang beramal. Ketika kita menghitung-hitung angka, pikiran kita juga sedang beramal. Ada orang yang suka menghitung-hitung angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian dia pasang untuk judi online, maka ketika itu dia sedang menggunakan pikirannya untuk beramal. Jamaah yang dirahmati Allah, berbicara masalah judi online saat ini sedang sangat gencarnya di mana-mana. Bahkan adanya judi online ini sudah menimbulkan kemadharatan yang luar biasa. Di Jawa Timur 10% ibu-ibu yang menggugat suaminya gara-gara judi online. Dan banyak orang yang keluar pekerjaan karena judi online. Banyak orang yang frustasi, gantung diri karena judi online. Begitu dahsyatnya akibat dari judi online. Maka ketika orang sedang menghitung-hitung angka, mengkalkulasi, memprediksi, maka ketika itu pikirannya sedang beramal. Dan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa mendapatkan hidup yang baik adalah amila sholihan. Pikirannya digunakan untuk beramal dengan amal yang soleh. Amal yang soleh bagaimana? Yaitu kita gunakan pikiran untuk berpikir yang positif. Kita gunakan pikiran untuk memprogramkan satu kegiatan yang positif ke masa yang akan datang, dan seterusnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga yaitu amal qalbu, amal hati. Hati juga beramal. Ketika kita melihat sesuatu yang menyenangkan, maka hati kita senang, kemudian kita tertawa. Ketika kita melihat sesuatu yang sedih, musibah misalnya, maka hati kita sedih dan kita ikut menangis. Itu namanya amal hati. Juga ketika kita mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran, atau ketika kita mendengarkan ceramah,
kemudian hati kita bertambah imannya, maka ketika itu hati kita sedang beramal, yaitu imannya bertambah. Dan sebaliknya, apabila kita mendengar sesuatu atau melihat sesuatu yang kemudian itu menjadikan kita syirik, kita musyrik, maka hati kita juga sedang beramal. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan hidup yang lebih baik, yaitu wa'amila sholihan. Hatinya juga digunakan untuk beramal dengan amal yang baik. Bagaimana amal hati yang baik? Yaitu dia senantiasa berhusnuzon, baik kepada Allah maupun kepada yang lainnya, juga senantiasa berpikiran positif. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, jadi syarat agar kita bisa mendapatkan hidup yang baik, baik di dunia maupun di akhirat kelak, yaitu amila sholihan. Jasmani kita gunakan untuk beramal-amal yang soleh. Pikiran kita gunakan untuk berpikir yang soleh, dan hati kita juga kita isi dengan amal-amal yang soleh. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua agar bisa mendapatkan hidup yang lebih baik adalah wa huwa mu'minun, yaitu amal soleh saja tidak cukup. Amal soleh yang kita lakukan itu semuanya didasarkan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman? Iman itu tasdiqu bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan. Jadi setiap amal perbuatan yang kita lakukan, baik itu amal jasmani, amal pikiran maupun amal hati, itu semuanya dilaksanakan adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah, dalam rangka mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, atau amal yang kita lakukan itu semuanya adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dua hal itu kita lakukan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita hidup yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat tentunya walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, yaitu Allah akan memberikan pahala yang lebih banyak dengan balasan surga atas apa yang kita laksanakan di dunia ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa beramal dengan amal yang soleh, dan amal soleh itu didasarkan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan hidup yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil